Oke, kemudian kita lanjut. Untuk melihat corak, langkah pertama tadi pembuktiannya adalah lihat indikator yang pertama, dalam hal ini biografi mufassir. Ya, yaitu indikator pertama melihat latar belakang atau corak tafsir apa tadi, kecenderungan mufassir, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melihat bidang ilmu apa yang banyak dibahas atau ruang lingkup apa yang banyak dibahas oleh mufassir. Bagaimana caranya melihat ruang lingkup atau ilmu yang banyak dibahas? Adalah melihat kata kunci dari sebuah ilmu. Kalau kita bicara tentang eh, ini 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 tulisan bercorak bahasa, tentu kata kuncinya misalkan i'rab, ya, bil fathi, bid dhammah, apalagi al mubtada, al khabar, na'at, man'ud, mudhaf, ya kan? Apalagi mubtada, khabar, naibul fa'il, ya kan? Gitu. Ah, oke, dan seterusnya. Kalau banyak ini dibahas, terem-terem dari bidang ilmu tertentu, maka itu juga coraknya. Oke, teologi, teologi. Coba Fikram, apa kata kunci dari teologi? Apa kata kunci teologi? Anda katakan klaim bahwa sebuah kitab ini yang kita bahas coraknya teologi. Apa kata kunci dari teologi? Apa kata-kata tadi? Saya tadi berikan contoh, ya, begitu tadi. Kalau misalkan saya klaim sebuah kitab ini adalah fikih, berarti kata yang banyak tentang itu, sholat, harta warisan, puasa, yang membatalkan, ya kan, hal-hal yang disunnahkan dalam sholat misalkan, yang memakruhkan, rukunnya, syaratnya, itu kan tentang fikih. Nah, Yes. teologi, teologi Fikram. Kalau Anda katakan ini nuansa teologi, pembuktian keilmuannya dari aspek kata kuncinya, apa kalau teologi? Hmm, apa kalau teologi? Akidah Ustadz. Akidah. Eh, Akidah Ustadz. Akidah masih umum. Itu teologi dengan akidah itu sinonim. Sama Halo? saya kalau bilang ibadah dengan fikih. Itu kan sinonim. Saya katakan adabi dengan lugawi. Itu sinonim. Itu anggaplah mirip. Apa langsung kata kuncinya? Pembahasannya. Tadi, fikih apa tadi? Sholat, puasa, syarat, rukun yang mewajibkan, yang membatalkan, ya, tentang bahasa nahu sorab, apa, i'rab, apalagi ada tasrifnya, wazannya, naibul fa'il, na'at wa man'ut, ya kan, bid dhamma bil fathah, itu Kap. mubtada, khabar, mudhof ilai, begitu, begitu, fiil, fiil wa fa'il wa maf'ulun bihi, maf'ulun fihi, begitu kan kalau, kalau bahasa. Nah, kalau teologi, kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Hmm. Ketuhanan Ustadz. Iya, Tuhan. Itu saja tentang Tuhan saja, Tuhan, Tuhan. Nah, kata kuncinya teologi. Teo. Ingat, ingat. Betul, oke, itu pengertiannya ilmu tentang ketuhanan. Tetapi apa pembahasannya teologi? Dalam hal ini, kalau fikih namanya mazhab. Kalau teologi berarti berbicara tentang firqoh-firqoh. Yang mana itu firqoh-firqoh? Coba kita ingat sedikit. Ada Mu'tazilah, Khawarij, ya, Keyakinan Qadariyah, tadi. Jabariyah. Berarti tema-tema tentang apa kalau teologi? Surga, neraka. Kan itu kita berbeda. Orang masuk surga gara-gara perbuatannya kah? Atau memang sudah ditakdirkan? Itu kan teologi. Ya, surga, neraka. Takdir takdir atau kehendak manusia. Jadi kita ini masuk surga itu karena takdir memang sudah dicatat oleh Allah, atau kita masuk surga karena amal kita. Itu kan teologi. Ya kan? Berbicara tentang Tuhan. Oke, Tuhan secara umum apanya? Keyakinan Ustadz. Ya kan? Keyakinan. Apa? Kenapa?
keyakinan. Oke, keyakinan secara umum begitu. Tetapi aspek-aspek selain kata iman, kata akidah, mungkin banyak di situ berbicara tentang surga, neraka, azab, apalagi pahala, takdir, dosa, pengampunan, ya kan? Perbuatan manusia kah atau perbuatan Allah kah? Takdir kah? Takdir baik, takdir dan seterusnya. Itu namanya ruang lingkup teologi. Nah, kalau kata-kata kunci tersebut adalah bagian dari kata kunci dari teologi, maka kalau Anda menjumpai di kitabnya beliau banyak membahas tentang itu, oh ya, banyak membahas tentang teologi, itu tadi surga neraka, takdir, perbuatan Allah kah, atau perbuatan manusia, dosa, pahala, dan seterusnya. Memang ujung-ujungnya kan tentang Allah ya, tentang hal-hal gaib ini, hal-hal gaib, surga neraka dan seterusnya. Nah, kalau banyak dijumpai, banyak dibahas, kata ini banyak terulang, kata ini selalu diulangi, selalu atau penjelasannya banyak tentang hal ini. Penjelasan tentang ini, maka itu termasuk teologi. Halo Ustaz, ada suara tuh Ustaz. Oke, begitu ya. Nah, ada pertanyaan Ya Fikram. Ustaz, Nah, coba. Kenapa? Ada jadi pertanyaan. jadi kalau tadi itu Ustaz yang pembahasan tentang masalah akidah berarti sudah masuk teologi jelas nih pasti itu Ustaz. Tapi akidah kan luas sekali. Harus ada kata kuncinya supaya dilihat. Jadi kalau akidah saja, misalkan Maktabah Syamilah dicari, akidah, ya itu susah. Misalkan Anda cari di At-Tabari, Fahrul Razi tentang akidah, itu cuma berapa. Tapi elemen akidah itu atau iman itu apa? Akhirat, kubur, takdir, itu percaya kepada malaikat, rasul dan seterusnya. Itu lihat yang lebih detail. Jadi bukan hanya kata kunci umum, tetapi kata kunci yang khusus Anda harus tahu dalam melacak ya kitab Hal-hal yang tersebut goib Ustaz bernuansa nih. apa. Ya, kata kunci khususnya. Tadi fikih ibadah itu umum sekali. Salat, nah, puasa, apalagi lebih khusus syarat, rukun, yang membatalkan, yang memakruhkan, sunnah-sunnah sholat, ya kan? Itu yang lebih khusus, lebih khusus. Ah, begitu ya. Jadi lihat kata term yang umum dan khusus. Kalau banyak diulang, setiap paragraf ada misalnya tentang takdir nabahas. Paragraf berikutnya ada misalnya tentang surga neraka. Paragraf seterusnya ada tentang perbuatan manusia. Ada tentang percaya atau tidak percaya. Itu kan banyak nuansa-nuansa teologi dia mainkan, dia bahas, dia ulangi atau panjang bertele-tele. Jadi kalau misalkan tentang sholat cuma satu kalimat, tetapi membahas tentang akidah, iman kepada Allah atau iman terhadap hari akhirat, adanya surga neraka, itu penjelasannya 3 halaman. Ya kan? Bicara tentang sholat, cukup mungkin satu kalimat. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sudah nih? Sudah min. Tapi ketika bicara tentang surga neraka, orang sholat bisa dos, kalau tidak sholat bisa dosa, dosa nanti ujung-ujungnya neraka, neraka disiksa di kubur, ya bagian sholat pahala, pahala bisa surga, surga ujung-ujungnya bisa nanti bahagia selama di dunia dan akhirat dan seterusnya. Banyak banyak pembahasan tentang hal tersebut itu menandakan coraknya ya menandakan coraknya. Jadi kalau cuma satu kalimat sedikit tentang fikih, tapi dia banyak sekali. Itu tadi tentang sholat tadi satu kalimat, kalimat, satu baris dia bahas. Tapi tentang keimanan, takdir, surga, neraka, oke, dosa, pahala, dia bahas sampai 3 halaman. Itu membuktikan bahwa dia ketika menjelaskan itu
nuansanya, coraknya adalah teologi. Atau corak apapun yang dia bahas secara panjang, detail, kata kunci yang dia gunakan selalu cenderung kepada ilmu ini, suka kepada ilmu ini, ilmu tertentu ini, maka sama, rata-rata tafsir itu pasti ada bahasanya. Berawal dari akar kata, berawal tentang makna mufradat. Secara umum tafsir ada begitunya. Tetapi kenapa tidak semua tafsir dikatakan ini coraknya lugawi? Ya kan? Ini Ustaz. coraknya bahasa adabi. Tidak semua. Karena mungkin makna mufradat cuma setengah baris. Atau cuma satu kalimat. Sudah. Tapi teologinya mungkin banyak. Fikihnya mungkin banyak. Atau tasawufnya mungkin banyak. Dan seterusnya banyak. Atau filsafatnya seperti Ar-Razi banyak. Jadi dilihat itu. Apa yang banyak dia jelaskan di dalam kitab tafsirnya, keilmuan apa, kata kunci apa, tema nuansa apa yang banyak dibahas, maka itu menunjukkan corak kita tafsir dari yang dia miliki. Oke? Jadi dua yang Anda lihat ini. Yang pertama penulisnya, yang kedua kitab tafsirnya. Penulisnya apa yang dilihat? Latar belakang pendidikan dan kecenderungannya. Ya. Nah, kemudian yang Duh. kedua, kita tafsirnya. Apanya Anda lihat? Lihat ayatnya dan penjelasan ayatnya. Ilmu-ilmu apa yang banyak dia bahas? Atau kata-kata kunci apa Halo. yang dia banyak bahas? Secara panjang lebar, secara bertele-tele, secara detail, ya, secara terinci, maka itu menunjukkan coraknya. Itu namanya pembuktian. Ya, pembuktian. Ambil sebuah ayat tentang yang dibahas oleh Prof. Arifudin Syawat. Contoh, kufur. Dari temanya saja itu teologi, Fikram. Kufur. Kufur dan iman. Itu tadi, kufur dan iman. Surga, neraka. Dosa, pahala. Takdir atau bukan. Itu tema-tema begitu. Iya kan? Ah, tema-tema Ya. begitu. Tapi kufur ini bisa saja kufur ini kita larikan kepada syariat. Ada orang tidak sholat, kafir. Ya, tapi sebenarnya kata kafir, walaupun bisa dibahas sama syariat, tapi kata kafir lebih identik dengan teologi. Kalau hukum, orang tidak salat dosa, orang tidak salat haram, haram orang kalau tidak sholat meninggalkan, jadi namanya sholat fardu. Ya, kalau dilakukan pahala, kalau tidak dilakukan dosa. Itu kalau syariat. Haram, halal, fardu, sunnah, makruh, ya kan? Dan seterusnya. Mandub, ya, dan seterusnya. Atau tamattu namanya tatawu, tatawu. Itu kalau syariah atau fikih. Tapi kalau nuansa, sekarang ini ya, adik-adik semua sekarang sudah terjadi yang namanya kemarin di Sumatera apa? Banjir dan bagaimana pohon itu? Ah, menebam pohon dengan sembarang tanpa izin. Ilmu hukumnya, ilmu fikihnya pasti bilang haram. Haram menebam pohon sembarangan. Tapi kalau ilmu teologinya berdosa, berdosa orang, atau bahkan bisa menyerupai sifat kafir, ya, yang suka merusak di bumi ini. Jadi beda. Ada mengatakan haram, ada mengatakan dosa, kafir atau neraka. Begitu. Orang kesehatan bilang lagi, wah sedikit oksigen. Kalau dokter ditanya, sedikit oksigen kalau orang itu berarti kesehatan kita terganggu, paru-paru kita terganggu. Iya kan? Orang geografi lagi menjawab, gampang itu terjadi bencana alam. Orang geografi mengatakan gampang itu terjadi gempa bumi, gampang itu terjadi ini dan seterusnya. Orang orang geografi, orang orang IPA dan seterusnya. Jadi itu namanya pendekatan, corak apa yang dipakai, ilmu apa yang dia bahas dalam ini. Jadi besok-besok Anda ceramah, Anda harus tahu ini orang di masjid ini suka nuansa apa ya. Saya mau bahas tentang puasa Ramadan nanti tarawih. Tapi kalau orang fikih, saya harus kasih tuntas. Ya. Tapi kalau orang tasawuf, saya larikan ke tasawuf. Ada di situ ahli bahasa atau orang kedokteran, saya juga bahas nuansa kesehatannya. Ahli bahasa, saya jelaskan bagaimana anunya. Macam-macam. As-saum, as-siyam, tasumu, ada dalam bentuk isim,
ya, as-saum dalam bentuk isim, as-saum dalam bentuk isim mufrad, isim musanna, isim jama, dalam bentuk fiil, fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Pasti orang bahasa takjub. Bagi Ustaz ini tentang puasa tapi dia hubungkan dengan bahasa. Ah, tentang kesehatan, kesehatan. Begitu. Ya. Oke, masih ada lagi? Oke, Ustaz. Cukup. Jadi Oke. dua ji saja, Ustaz, di Ya, dua untuk pembuktiannya, mencari, Ustaz. tetapi harus ada Corak. penelusuran, penelusuran ya. Jadi saya minta pembuktiannya jangan satu ayat karena kita kita ini strata tiga, jangan satu ayat. Kalau perlu dua atau tiga ayat untuk membuktikan, ya, membuktikan bahwa dia itu ketika pembahasannya banyak membahas tentang hal tersebut, ya. Jadi Anda buktikan bahwa ini contoh-contohnya. Siapa tahu cuma satu kali sih dia bahas tentang teologi, ya. Anda harus katakan, ada Anda punya data di surah Al-Baqarah, apakah di ayat atau yang enteng-enteng saja, di Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, yang pendek-pendek saja contohnya boleh. Atau kalau contoh ya, tapi dari sini mungkin beberapa ayat saja, satu dua ayat saja tentang al-kufru itu, al-kufru yang dia ambil. Silakan, apa contoh-contohnya itu yang dia bahas tentang nuansa teologi. Justru kalau dia bahas tentang syariat, begini maknanya. Tapi hati-hati, teologi dengan tasawuf itu beda-beda sedikit. Ya, kalau tasawuf lebih dalam lagi. Kalau teologi ya anulah, cukup keimanan, dasar-dasar keimanan dan seterusnya. Mungkin demikian. Masih ada lagi pertanyaan? Sudah lebih 1 jam kita ini. Kenapa bisa? Habis, Ustaz. Habis, Ustaz. Hmm. Kenapa bisa diklaim bahwa ini karyanya Dr. Cawidu ini, Ustaz, teologi, sedangkan dia mengambil satu contoh saja, kufur, Ustaz. Kenapa lebih identik ini kufur? Apa pembahasannya, Ustaz, secara dalam Ah, tentang kufur itu? Ingat, ini menggunakan tematik, ya, menggunakan tematik. Tematik. Tematik berarti banyak ayat di dalamnya, ya. Banyak di ayat yang membahas tentang kufur, ya. Ya, banyak ayat yang membicarakan Ya, Ustaz. tentang kufur, ya. Kata kafaru saja, ya, kafaru dalam bentuk fiil itu sudah 300 lebih loh, ya. Satu. Dalam bentuk fiil, ya, ya, misalkan kafir, kafir itu sudah 100 lebih loh, ya kan? Jadi ini istilahnya sudah kurang lebih 450 ayat tentang kufur yang dia bahas, kurang lebih, ya. Nah, tetapi kenapa dikatakan teologi? Sebenarnya yang pertama jawabannya adalah ini tugas Anda, tetapi secara umum ketika dia kumpulkan sejumlah ayat tentang kufur. Oke. Sejumlah ayat, bukan cuma satu ayat ya, bukan ini kajian satu ayat sahlili apa tidak. Ini disertasi nih. Dan standarnya dulu itu ketat, di awal-awal itu ketat sekali sehingga dia kumpulkan banyak ayat tentang kufur dan ketika dia menjelaskan ayat-ayat tentang kufur itu dia selalu menghubungkan dengan teologi. Dia selalu menghubungkan dengan ilmu kalam. Sama gini, ilmu kalam, ilmu teologi, sama aja. Makanya dulu sarjana-sarjana tafsir itu namanya STHI, sarjana teologi. MTHI, magister teologi. Karena berbicara tentang ilmu-ilmu ketuhanan. Jadi teologi itu ruang lingkupnya adalah abstrak. Beda kalau syariah. Fikir ruang lingkupnya konkret. Sholat. Kan dilihat orang sholat. Sudah mau ke sholat. Anda kuliah ke. Ya kan? Saya sholat. Bagaimana bacaanmu? Bagus ki atau tidak. Al-Fatihah bagaimana? Kan bisa dilihat. Dilihat. Didengar. Kan bisa. Tetapi kalau Ya, teologi Ustaz. itu abstrak. Abstrak. Iman itu bagaimana. Ya kan? Apalagi takdir itu di mana. Apalagi surga neraka sekarang ada di mana. Azab kubur itu mana. Tidak dilihat itu sekarang. Dia dilihat. Makanya dia hubungkan aspek-aspek teologi itu dengan itu semuanya. Nah, jadi
bukan hanya satu ayat dia jelaskan ini ya, ada banyak ayat, tetapi dia sedikit-sedikit menghubungkan teori-teori, nuansa-nuansa ilmu teologi, ilmu kalam. Nah, untuk lebih lanjut Anda bisa baca buku teologi yang berjudul tentang teologi itu karya Harun Nasution, itu dosen kita dulu di sini di UIN Alauddin. Bahkan juga beliau adalah mungkin direktur pertama pasca Makassar, ya. Baca bukunya beliau Bukan bagaimana liberal itu Ustaz. ruang lingkup tentang teologi. Kenapa? Liberal Harun Nasution Ustaz. Tidak tahu, Anda liberal ya aku. Oke, nanti kita bahas. Ada pihak pas itu baru kita bahas. Nah, ini kita mau membahas tentang corak teologi, harus ilmu teologi kita kuasai. Kita mau bahas tentang corak ilmu fikih, harus kita sudah tuntas, sudah selesai itu tentang pelajaran fikih. Mau bicara tentang corak bahasa, harus selesai juga bahasanya. Ah, begitu. Itu yang saya maksud. Supaya Anda tahu, oh ini ruang lingkup teologi begini. Berarti kalau dia banyak bicara tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang Syiah, Mu'tazilah, Khawaris, Murji'ah, ya kan, dan seterusnya. Oh, Anda sudah paham. Oh, ini nuansa-nuansa ilmu kalam ini, ya kan? Kalau Anda melihat 8 rakaat tarwih, 20 rakaat tarwih, 36 rakaat tarwih, witirnya bagaimana? Ya kan, satu kali salam atau dua kali salam kalau 3 rakaat dan seterusnya. Nah, itu bicara tentang fikih. Jadi Anda harus tahu. Ya, jadi berbicara tentang corak ini bukan dasar, tetapi sebenarnya ini adalah pengembangan. Artinya ini adalah expert. Orang yang menentukan ini adalah coraknya teologi, harus dia paham teologi. Kalau belum paham, tidak susah juga dijelaskan. Ya kan? Harus paham ilmunya, ruang lingkupnya. Maka seakan-akan ketika membaca tafsir yang nuansa teologi, seakan-akan dia baca buku teologi. Ada tafsir nuansa fikih seperti Qurtubi, Al-Jassas, Ilqiyah Al-Kaharras, dan seterusnya. Ketika kita baca itu seakan-akan kita baca buku fikih, padahal ini buku tafsir. Begitu. Jadi ketika kita baca I'rabul Quran, walaupun itu adalah tafsir-tafsir, ya, tapi ketika kita baca seakan-akan kita membaca buku Nahwu Saraf itu, i'rab, nah, dan seterusnya. Begitu. Jadi dengan adanya corak, seakan-akan kita terlena bahwa seakan-akan ini kitab tafsir atau kitab apa ini? Oh, ternyata iya kitab tafsir tapi nuansanya teologi karena banyak menggunakan teologika, ilmu fikih dan seterusnya. Nah, itu harus kuat dulu dasarnya. Makanya kajian ini bukan dipelajari di S1. Maka kajian ini dipelajari tingkat lanjutan supaya sudah ada pemahamannya waktu di S1, di S2. Kemudian setelah itu dia sudah paham apa maknanya, bagaimana menentukan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, Baik Ustaz. oke, demikian dari saya. Insya Allah kita bertemu. Kalau nanti ada kendalanya ya, salah seorang di antara Anda ada kendalanya, saya minta Anda informasikan. Karena tidak enak cuma kalau satu begini. Kalau perlu kita batalkan, apakah kita tunda hari berikutnya, kita atau kapan dan seterusnya supaya lebih mantap ya. Tapi informasikan 2-3 hari sebelumnya ya. Itu Jangan hari saya H baru dikompresikan kalau supaya bisa juga diatur ya. Oke. Mungkin demikian dari saya. Tidak apa-apa, hari ini iya. ada pelajaran yang kita ambil dan ada hikmah kenapa kita begini. Oke, terima kasih. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Baik kasih, terima Ustaz. kasih, terima kasih. Terima Ya. kasih Ustaz.